Ini dari Ibu Ima, domisilinya Jakarta, umur anaknya 18 tahun. Oh, Bu Ima nih member WAG juga, keluarga empati yang sudah sering ikut event-event kita nih, Bu. Kayaknya tadi saya lihat deh ada Bu Ima di sini. Nah, pertanyaannya, halo Bu Ima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang Terima bisa ketemu kasih saya. Bu Ima. Oh iya, monggo menyapa. Iya, ini terima kasih Bu, udah kirim pertanyaan, mau coba saya bacakan ke Bu Gayatri untuk dijawab ya Bu ya. Oke, pertanyaannya gini Bu G, bagaimana agar konsisten membentuk pribadi mandiri pada Ananda? Karena sangat moody, jadi mengelola minat yang sejalan dengan bakatnya itu sangat naik turun. Gitu Bu G. Oke, terima kasih ya Bu ya. Senang deh kalau udah bisa lihat tatap muka begini meskipun ini online. Bu, pertama cari dulu dia moodinya kenapa ya? Pencetusnya dia moody itu kenapa? Bisa juga karena hormon, bisa juga ada hal-hal yang nggak senang. Tadi kan Ibu bilang hobi ya. Hobinya itu yang tadinya dia suka jadi nggak suka. Itu banyak terjadi. Banyak banget terjadi. Anak-anak yang berbakat pun gitu kadang-kala ada satu titik di mana mereka jenuh. Kenapa? Karena si hobi dijadiin keharusan. Nah, kalau udah, apalagi kalau orang tuanya berpikir hobi ini akan bisa menjadi sesuatu yang sumber nafkah gitu ya. Nah, kadangkala anak-anak ini perlu berhenti dulu, dialihin hobinya ke hobi yang lain. Sama tadi pertama cari pencetusnya, kenapa dia moody. Kedua, berhenti dulu, ganti dulu misalnya hobinya. Yang ketiga, perubahan fisik, moody, hormon ini dan itu pasti akan terjadi moodinya. Cuman terjadinya itu biasanya nggak selamanya sampai sisa hidupnya, enggak. Biasanya 3-4 tahun itu pelan-pelan mulai sirna. Karena itu badannya, hormonnya udah mulai settle ya, udah mulai menetap. Nah, saya bilang kenapa anak-anak yang berbakat itu kadang-kadang tiba-tiba ngambek, dia nggak mau melakukan hal itu. Itu juga terjadi di anak saya. Dulu ini dia suka gambar, tiba-tiba dia ngambek, gambarnya pada bagus. Dia suka membuat kotak dari kayu woodworking. Tiba-tiba dia nggak mau gitu. Ya udah nggak apa-apa, fotografi. Pada bagus fotografinya. Ya nggak apa-apa. Dia berhenti, ya udah gitu. Tetapi 12 tahun kemudian anak saya tiba-tiba bilang, "Mas, saya kayaknya pengen manga lagi deh. Pengen gambar manga lagi deh." Ya udah dia gambar lagi. Masak juga gitu. Nah, contohnya tadinya ini ada salah satu pertanyaan dari Ibu, gimana sih caranya Bu kok anaknya Ibu bisa langsung bisa masak? Saya udah mulai bicara bakat dan sesuatu yang bisa dibuat kemandirian nanti masa depannya. Waktu dia belajar masak, dia sekolah masak. Tapi selama saya masak, saya bilang sama dia, "Mas, kamu berdiri sebelah mama deh. Lihat deh nih caranya. Nih ya, dipotong-potong. Coba-coba kamu potong." Dia potong gitu. "Ih, gila ya. Bagus ya potongan kamu. Kok kamu bagus, lebih bagus dari mama ya potongannya." Pokoknya saya gedein hatinya. Sampai akhirnya dia lulus sekolah, dapat sertifikat, kerja menjadi chef di sebuah restoran beberapa tahun. Dan akhirnya sekarang karena saya udah yakin dia bisa masak dan masakannya enak, saya bilang, kita giliran ya. Senin, Selasa, Rabu mama yang masak. Kamis, Jumat papa yang masak. Sabtu, Minggu Mas Odwin yang masak. Kenapa? Karena dia juga perlu merasa bahwa I can do. Itu adalah salah satu modal dasar tadi. Habis disayang, kedua dia ngerasa saya mampu. Jadi anak bisa resilient, bisa percaya diri sendiri, modalnya ya itu. Bener deh jadi ibu itu nggak bisa habisnya gitu tugasnya. Tapi nanti kalau anak ya udah mandiri, udah resilient, itu kita bisa lihat ke belakang. Ya Allah, dulu nggak nyangka loh anak kita sekarang bisa seperti ini. Sebelumnya kan menggambar, sekarang musik. Kemudian katanya mau jadi penari, terus jadi editor. Ganti-ganti. Jadi bingung. Gak apa-apa Bu, anak saya itu, Ananda itu 7 hal yang dia coba dulu sampai akhirnya dia memutuskan. Kerja di aged care itu bukan pilihannya dia. Maksudnya bukan sesuatu yang dia sukai. Cuman yang saya heran, saya bilang, kamu kok tahan sih ngurusin nenek-nenek, kakek-kakek gitu marah, ini dan itu. Dia jawabnya apa?
Setiap nenek-nenek ini marah, saya cuma ingat eyang mami. Karena eyang mami itu penuh kasih sayang, tapi saya nggak cukup lama bisa sama-sama eyang mami. Sampai eyang mami meninggal. Jadi dia udah punya teknik sendiri untuk menganggap ini adalah bakti saya. Pernah saya bayangin anak saya seperti itu? Nggak pernah. Luar biasa bisa seperti itu. Jadi saya ingin memompa semangat ibu-ibu. Ayo deh, punya harapan. Lakuin apa yang bisa dilakukan hari ini. Nggak apa-apa capek, nggak apa-apa kesel. Menghindar aja dulu, nanti terusin lagi. Atau kayak mungkin semacam dia gini, saya punya tantangan ini, dia udah selesaikan dengan tantangan itu, dia cari lagi tantangan. Jadi semua pekerjaan yang menantang buat dia, makanya dia rubah-rubah gitu ya mungkin juga. Bisa jadi, bisa juga kita yang mesti pinter-pinteran. Ini menantang sampai mana? Kalau misalnya menantangnya udah cukup sampai situ, dia nggak ketemu jagoan yang lebih jago dari dia, jadi kurang menantang kan? Makanya di Spekik tahun 2019, kita undang anak-anak berbakat dari seluruh Indonesia. Mereka jualan di situ. Iya, Kasih lihat nih. Nah, kan lihat tuh, jago-jago nih, yang ini jago, yang ini jago. Iya. Betul. Tinggal kita bilangnya gimana, nak, yang itu hebat ya, gimana ya caranya ya? Kira-kira kamu mau nggak nyoba sampai seperti itu? Itu ya Bu ya, insya Allah menjawab pertanyaannya. Ya. Sama-sama. Semoga